Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, hormat saya kepada Bapak Jaka selaku dosen pengampu pada mata kuliah kewarganegaraan pada hari ini. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah ikut berhadir pada kelas online mata kuliah kewarganegaraan pada hari ini. Teman-teman, saya hari ini akan membahas tentang satu informasi yang sangat penting yang sering sekali terjadi di kalangan masyarakat, baik di kalangan masyarakat secara daerah maupun kota. Teman-teman, Indonesia adalah negara yang sangat luas, terdiri dari ribuan pulau dengan karakteristik, budaya, dan kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda. Lalu muncul sebuah pertanyaan penting. Apakah semua persoalan daerah dapat diselesaikan secara efektif hanya dari Jakarta? Tentu enggak jawabannya. Karena itulah lahir konsep otonomi daerah, sebuah sistem yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur serta mengelola urusan daerahnya sendiri agar pelayanan publik menjadi lebih cepat, pembangunan lebih merata, dan kebutuhan masyarakat dipenuhi secara lebih tepat sasaran. Topik ini menarik teman-teman untuk dibahas. Kenapa? Karena otonomi daerah bukan hanya konsep dalam pemerintahan tetapi juga kebijakan yang secara langsung memengaruhi kehidupan masyarakat sehari-hari. Nah, teman-teman, pada presentasi kali ini kami tuh bakal ngajak teman-teman untuk bagaimana otonomi daerah itu bekerja, apa tujuan dibentuknya, serta bagaimana dampaknya terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Nah, teman-teman, pada slide ini kita akan lihat ya, sebelum kita memahami apa itu otonomi daerah, kita perlu mengetahui terlebih dahulu mengapa kebijakan ini muncul, teman-teman. Nah, Indonesia itu merupakan negara yang sangat luas dan memiliki keberagaman yang tinggi, baik dari segi geografis, budaya, maupun kebutuhan masyarakatnya. Jadi, teman-teman, karena wilayah Indonesia ini sangat luas, pemerintah pusat tentu akan sangat kesulitan apabila harus mengatur seluruh kebutuhan daerah secara langsung dan rinci. Sebagai contoh, kebutuhan pembangunan di Aceh tentu tuh jauh beda dengan kebutuhan pembangunan di Jakarta atau di Papua gitu. Jadi, oleh karena itu diterapkanlah sistem otonomi daerah sebagai bentuk desentralisasi pemerintahan. Apa itu teman-teman? Yaitu pelimpahan sebagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Jadi dengan adanya kewenangan tersebut, pemerintah daerah itu dapat mengambil keputusan yang lebih cepat dari sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Yang pada akhirnya tujuan utama dari otonomi daerah adalah kan meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan daerah, serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, setelah melalui alasan mengapa otonomi daerah itu dibentuk, selanjutnya kita bakal membahas konsep dasar dari otonomi daerah itu sendiri. Itu apa konsep dasarnya? Baik teman-teman, pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai konsep dari otonomi daerah. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia itu merupakan negara yang sangat luas dengan kondisi, budaya, dan kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Karena itu, tidak semua urusan dapat diatur secara langsung oleh pemerintahan pusat itulah diterapkan sistem otonomi daerah. Nah, apa sih otonomi daerah itu? Nah, secara sederhana otonomi daerah yaitu hak, wewenang, dan kewajiban yang dimiliki daerah untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahannya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengambil kebijakan yang paling sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di wilayahnya. Namun, otonomi daerah itu tidak berarti daerah itu berdiri sendiri ya teman-teman. Namun, daerah tetap menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tetap berada dalam penguasaan pemerintahan pusat. Nah, tujuannya apa? Tujuan otonomi daerah adalah menciptakan pemerintahan yang lebih efektif, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat demokrasi di tingkat daerah.
Contoh nyatanya, pemerintah daerah dapat mengembangkan program yang sesuai dengan potensi di wilayahnya. Misalnya, pemerintah daerah Aceh mengembangkan sektor wisata halal dan UMKM lokal. Sementara daerah pesisir dapat lebih fokus pada pengembangan sektor perikanan. Dengan begitu, kebijakan yang dibuat menjadi lebih tepat sasaran karena disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Nah, agar pelaksanaannya berjalan dengan baik, otonomi daerah memiliki dasar hukum yang kuat. Dasar hukum utamanya terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pasal 18, 18A, dan 18B yang mengatur mengenai pemerintahan daerah serta hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah. Selain itu, terdapat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kemudian Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 mengatur mengenai perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah agar pembangunan dapat berjalan secara optimal dan merata. Jadi dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah merupakan bentuk pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengelola dan mengembangkan potensinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, namun tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, dengan melalui otonomi daerah diharapkan pembangunan menjadi lebih efektif, merata, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh daerah Indonesia. Teman-teman, setelah kita memahami bahwa otonomi daerah merupakan pemberian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusannya sendiri, sekarang kita lihat bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, pengelolaan pendidikan. Salah satu bentuk nyata pelaksanaan otonomi daerah adalah dalam bidang pendidikan. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengelola sekolah, meningkatkan kualitas tenaga pendidik, serta menyediakan fasilitas belajar yang memadai. Dengan adanya kewenangan ini, daerah dapat membuat kebijakan pendidikan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Jadi, kualitas pendidik tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat, tetapi juga pada upaya pemerintah daerah dalam mengembangkannya. Selanjutnya, pelayanan kesehatan. Selain pendidikan, bidang kesehatan juga menjadi fokus penting dalam otonomi daerah. Pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan layanan kesehatan yang mudah dijangkau masyarakat melalui puskesmas, rumah sakit, dan berbagai program kesehatan. Dengan begitu, masalah kesehatan yang khas di suatu daerah dapat ditangani secara lebih cepat dan tepat. Bisa dibilang, pelayanan kesehatan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tidak hanya itu, pengembangan ekonomi daerah. Setelah kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan terpenuhi, daerah juga perlu memperkuat sektor ekonominya. Melalui otonomi daerah, setiap wilayah dapat mengembangkan potensi unggulannya masing-masing, seperti pariwisata, pertanian, perikanan, atau industri kreatif. Hal ini dapat membuka lapangan kerja yang baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, ekonomi daerah bisa tumbuh sesuai dengan karakteristik dan keunggulan lokal yang dimiliki. Berikutnya, pengelolaan anggaran daerah. Untuk mendukung berbagai program tersebut, tentu dibutuhkan pengelolaan anggaran yang baik. Oleh karena itu, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dengan adanya kewenangan ini, daerah dapat menentukan prioritas pembangunan yang dianggap paling penting bagi masyarakatnya. Singkatnya, penggunaan anggaran menjadi lebih efektif dan tepat sasaran. Terakhir, pelayanan publik. Sebagai bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat, pemerintah daerah juga bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan publik, mulai dari pembuatan KTP, perizinan usaha, hingga berbagai layanan administrasi lainnya. Karena pemerintah daerah lebih dekat dengan masyarakat, pelayanan yang diberikan diharapkan menjadi lebih cepat, mudah, dan user-friendly. Nah, setelah kita
memahami pengertian dan tujuan otonomi daerah, maka sekarang kita akan melihat dampaknya. Dampaknya itu ada dua, dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama, dampak positif. Dampak positif dari otonomi daerah ini adalah dengan adanya otonomi daerah, maka pelayanan publik bisa menjadi lebih efektif karena pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan masyarakat di wilayahnya. Misalnya nih, pembangunan fasilitas umum atau pelayanan administrasi dapat disesuaikan dengan daerah masing-masing atau kondisi daerahnya masing-masing. Selain itu, demokrasi lokal juga berkembang. Masyarakat memiliki kesempatan lebih besar untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan daerah, seperti pemilihan kepala daerah. Nah, dampak positif selanjutnya itu adalah bisa membuat daerah menjadi lebih mandiri dalam mengelola potensi dan sumber daya alam yang dimiliki daerah tersebut. Akibatnya, daerah memiliki peluang lebih besar untuk berkembang sesuai keunggulannya masing-masing. Namun, di samping manfaat tersebut atau dampak positifnya, terdapat beberapa dampak negatif juga. Salah satunya adalah ketimpangan pembangunan antar daerah. Daerah yang memiliki sumber daya lebih banyak biasanya berkembang lebih cepat dibandingkan daerah yang kurang berkembang, atau yang memiliki sumber daya yang lebih sedikit atau bahkan tertinggal jauh dari daerah yang berkembang atau memiliki sumber daya yang banyak. Selain itu, ada dampak yang paling sering banget terjadi nih, dampak negatifnya, yaitu penyalahgunaan kewenangan oleh penjabat daerah. Jika pengawasan kurang baik, dapat terjadinya korupsi atau kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat tersebut. Masalah lainnya juga terjadi, adanya kualitas sumber daya manusia yang belum merata di setiap daerah, sehingga kemampuan dalam mengelola pemerintahan juga berbeda-beda pada setiap daerah tersebut. Selanjutnya adalah evaluasi otonomi daerah. Karena masih terdapat berbagai tantangan, maka otonomi daerah perlu terus dievaluasi. Yang pertama adalah pengawasan langsung dari pemerintahan pusat. Pengawasan diperlukan agar pelaksanaan otonomi tetap sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Yang kedua adalah transparansi. Transparansi pemerintahan daerah harus ditingkatkan. Dengan keterbukaan informasi, masyarakat dapat mengetahui bagaimana kebijakan dan anggaran daerah digunakan. Selanjutnya, kualitas sumber daya manusia juga perlu ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan agar aparatur daerah mampu bekerja secara profesional. Nah, di sini partisipasi masyarakat juga sangat penting. Semakin aktif masyarakat dalam memberikan masukan dan mengawasi kebijakan pemerintah, maka pelaksanaan otonomi daerah akan semakin meningkat atau semakin baik. Dan terakhir, perlu diterapkan tata kelola pemerintahan yang baik atau tepat, yaitu pemerintahan yang transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, bukan pada kepentingan yang lain. Otonomi daerah merupakan pelaksanaan prinsip desentralisasi yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri sesuai peraturan yang berlaku. Pelaksanaannya bertujuan menciptakan pemerintahan yang lebih demokratis, efektif, dan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Otonomi daerah memberikan berbagai manfaat, seperti peningkatan pelayanan publik, partisipasi masyarakat, dan pengembangan potensi daerah. Namun, masih terdapat tantangan seperti kesenjangan pembangunan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan agar tujuan otonomi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara optimal. Sekarang, internet udah jadi kebutuhan sehari-hari. Mau belajar, kerja, jualan, bahkan sekadar komunikasi juga butuh internet. Tapi, nggak semua daerah punya akses internet yang lancar. Di kampung ini, sinyal yang sering hilang justru jadi masalah buat banyak orang. Ya Allah, jangan sekarang dong. Ayo, Dika lagi mana? Wah, nge-lag. Sinyalnya malah nge-lag lagi. Padahal udah mau MVP nih. Halo guys, kembali lagi pada live aku hari ini. Nge-lag. Ih, malu banget.
Halo nak, gimana kabarnya? Halo. Lah kok nge-lag? Astaga. Masalah sinyal ternyata dirasakan hampir semua warga, mulai dari mahasiswa, pelajar, sampai orang tua. Karena itu, masyarakat berharap ada solusi yang bisa membantu kebutuhan mereka. Lagi musuhan sama sinyal deh. Ya kan, betul banget. Aku jadi susah nge-live nih. Lah ternyata semuanya pada cari sinyal ya ternyata. Iya, ibu juga sering kesulitan kalau mau nelpon anak. Ya udah, ayo kita lapor Pak Lurah. Ayo. Assalamualaikum Pak Lurah. Mana sih? Ya, ada apa? Tenang ibu kalian. Tenang. Kita bicarakan di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin sekalian, saya telah banyak mendengar keluhan tentang wifi yang telah saya bangun di tahun lalu. Seperti kayak wifi yang terbatas, koneksi yang terbatas. Apakah di antara kalian ada keluhan selain itu? Saya Pak, saya sering kesulitan kirim tugas kuliah Pak. Baik, ada yang lain? Saya Pak, saya sering keluar rumah untuk mencari sinyal. Baik, setelah keluhan yang diberikan oleh Bila sama Puput, apakah ada keluhan lain? Saya juga Pak, karena video sama nge-live suka-suka. Oh iya Pak, kalau saya hanya ingin video call lancar dengan anak saya yang ada di rantau. Baik, setelah saya dengar keluhan dari para warga, mungkin saya akan mempertimbangkan lagi wifi yang telah saya pasang tahun lalu akan saya upgrade menjadi lebih baik lagi. Pemerintah daerah dapat membuat kebijakan dan program yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di daerahnya. Udah nyala nih. Coba cek. Awalnya, WiFi digunakan untuk berbagai kebutuhan sehari-hari. Namun, lama-kelamaan, masyarakat mulai memanfaatkannya untuk hal yang lebih Ini produktif. baru enak, kalau video call wajah anak ibu udah nggak kotak-kotak lagi. Sekarang cari materi kuliah jadi lebih gampang. Wah, akhirnya bisa jalan online dengan lancar tanpa ngeleng-ngeleng kemarin. Guys, ayo beli ini. Wah, aku posting ke media sosialku, mana tahu laku nanti nih. Jualan saya juga udah banyak yang tahu. Program ini berhasil bukan hanya karena pemerintah, tapi karena masyarakat menggunakannya dengan baik. Belajar jadi lebih mudah. Akses informasi jadi lebih cepat. Komunikasi dengan keluarga lebih lancar. Dan usaha warga jadi lebih berkembang. Otonomi daerah bukan hanya tentang pemerintah yang membuat kebijakan, tetapi juga tentang bagaimana pemerintah dan masyarakat bekerja sama untuk menyelesaikan masalah yang ada di daerahnya. Dari sebuah program WiFi kampung, lahir perubahan kecil yang membawa manfaat besar bagi banyak orang.